Tapi dulu waktu zaman sekolah punya band gak? Aku dulu punya. Iya aku punya. Aku punya. Juga saja. Ayo. Namanya. Dulu waktu aku SMP, jadi aku bisa gitar itu mulai SD. SMP akhirnya aku gabung klub musik. Punya band namanya Six Krimus. Sangat ngeri sekali kan pasti. Musik apa itu? Apa Six Krimus jadi Screamus. Six Screamus. Six itu karena anggotanya 6. Screamus itu ya cek no keren aja. Screamus. Terus ya kita main di kita cuman main di sekolah aja, ngisi-ngisi acara sekolah. Terus Kapan tuh SMP? SMP. SMA itu nggak ada. SMA aku cuma skip kelas. Udah. Wis mari. Woi mantap Bu. Cukup singkat padat dan sangat jelas ya. Akhirnya waktu kuliah ini aku baru suka hip hop, akhirnya bikin karya di hip hop. Kalau kan Mas Jordan dulu apa nama bandnya? Aku itu dulu pertama kali punya band tuh SMP waktu mau kita perpisahan. Ya ada acara perpisahan tuh, kayak wisuda-wisudaan lah. Oh, aku dulu juga pernah, tapi SD. Aku SD belum cuy, aku SMP. Dan itu SMP kita bikin bandnya dadakan beberapa temanku dan ada aku sampai jadi satu band sama kayak ibarat itu musuhku dulu karena cewek ya musuhku dulu. Yang tahu ya udahlah ya, yang bisa tahu ya udahlah ya. Udah jalannya aja. Ya tetap kita satu band ya, keyboard aku ngepas namanya. Namanya tuh pertama ilfil aku namanya The Fighter loh. The Fighter. Iya. Temenku malah punya band namanya Firecat. Aku ya pertama aku udah guyu. Firecat. Like Firewing masuk makanan. Firecat kita nggak tahu. Jadi gitu sih. Aku Fighter moro ganti Five. Tapi memang nama bandku semakin lama semakin unik gak sih? Iya. Hijau daun lah. Coklat nak wong Jawa. Iya, coklat. Terus padi. Terus gimana lanjutannya? Jadi itu dari SMP terus ke SMA pernah punya band. Tapi ya atas nama SMA band. Kita pernah bikin video klip. Iya pasti semua SMK dan SMA pasti ada. Salah satu lagunya itu pasti cover lagunya Bendera. Iya kan? Oh iya benar. Iya gak sih? Iya gak sih? Aku sampai benar. Aku sempet tanya lagu apa pak? Bendera. Ya aku belum pernah main sih waktu itu tapi Bendera tapi dengerin kayak bosen. Hah? Bendera? Bendera mana? Tapi ya gitu Bendera itu. Kayak seperti lagu wajib band yang baru mulai. Mesti Bendera. Latihannya Bendera. Kita bikin video klip dan buat lomba akhirnya gitu. Kita ikut lomba. Ya nggak menang tapi puji Tuhan lah iso main. Aku iya sih benar. Tapi kalau aku pertama punya band yang dadakan SD waktu perpisahan. Iso SD iso ngeband. Iya, aku SD wis punya tim band, tapi tim dadakan pun sih jadi mek sekali main. Jadi selama aku 6 tahun di SD ku ya mek sekali main iku udah mek kayak perpisahan iku tuh. Itu pertama kalinya aku pegang gitar listrik. Secara waktu aku SD itu tinggiku sama gitar listrik sama. Coba tingginya sama ya? Iya. Sumpah sama. Jadi gitar listrik itu kalau kalian tahu strapnya gitar yang talinya itu mentok pun itu aku tanganku masih harus ke bawah gitu. Jadi sih gak nyampe tanganku waktu itu SD. Kalau darah pemusik memang sudah mengalir di tubuh Mas Jordan. Enggak. Oh enggak. Papa saya, mama saya gak bisa main musik. Ya iya. Wow. Ya, segitu-gitu aja. Ya sama karena saya dipaksa seseorang dulu untuk belajar gitar. Oh ya? Bisa gitaran gitu. Oh sih. gitu. Itulah. Jadi Anda instrumen pertama gitar? Instrumen pertama gitar. Dari gitar ke bass. Saya dulu sebelum gitar itu mau nyoba drum. Tapi gak saya terusin. Tapi Anda lebih passion di bass ya? Iya. Kenapa? Karena bass itu ya enak sih itu salah satu jantungnya bener lagu itu di bass. Tapi aku ya sulit sih bass. Sumpah bass itu wangil. Iya sih. Aku orangnya pertama bisa main gitar, terus pingin main bass, dan itu gak iso aku. Iya. Hanya kayak orang-orang sing memang mengerti musik baru bisa main bass mereka. Soalnya melodi dan lain-lain itu semua ada di bass. Nah lihatnya lah kok gampang gitu. Tahu. Gini-gini tok. Lu apa yang main waktu belajar. Gini-gini tok pemain suling ya iso. Kalau Anda apa instrumen pertama gitar? Aku instrumen pertama gitar. Gitar ya SD itu. SD aku kelas 6 belajar pertama main gitar. Tapi memang
Hah? Anda SD kelas 6 udah yuk tadi main gitar. Iya, SD kelas 6 tuh main gitar. Kenceng itu lurus sih. Main gitar ya. Masih belok-belok. Nah itu tapi bedanya di keluarga aku darahnya musik. Papaku itu bisa main musik, bisa main gitar. Mamaku penyanyi. Dan aku 3 bersaudara. Kakakku yang pertama bisa main gitar. Kakakku yang kedua bisa main gitar, bisa main drum. Dan aku bisa main gitar. Gitu. Jadi kalau kita sekeluarga mau bikin band ya bisa. Bisa sih. Cuman terlalu tua untuk vokalisnya mamaku. Seperti itu. Oke. Kita harus bicara musik ini. Dari kamu dulu ya, Mas Tobi. Apa yang kamu harapkan? Kan kita lihat ya beberapa tahun tentang musik-musik di negara kita Indonesia. Kita kehilangan beberapa. Oh iya. Salah satunya almarhum Glenn Fredly sama Bapak Ambyar tercinta ya. Itu gue kehilangan banget ya. Iya sih benar. Wah, berjam satu Indonesia gue waktu kehilangan Glenn itu. Terus hari patah hati nasional. Apalagi ketambahan Mas Didi Kempot kaca. Apalah it's okay. Ya kita tetap lestarikan karya-karyanya. Anda Pak ada yang ingin disampaikan untuk harapan lah untuk musik Indonesia. Oke, harapan untuk musik-musik Indonesia ya. BTW musik-musik Indonesia mulai naik loh. Salah satunya punyanya Virginius Lati. Jadi Lati itu konsepnya kalian tahu Virginius kan? Yang isinya itu Arab. Reza Arab Octavian. Eka Gustiwana. Reza Arab Octavian. Sama dulu Billy Tanner, sekarang diganti sama Reza Arab Octavian. diganti sama Gerald. Nah, konsepnya itu gara-gara Arab pingin lagu yang ada bahasa Jawanya. Makanya konsepnya ada Lati di situ. Setelah Lati jadi, terus Arab masih pengen lagi. Ini kurang kalau misalnya kita Jawa tapi nggak ada alat musik Jawanya. Sama Arab ditambahinlah gamelan. Dan setelah jadi Lati itu, booming sampai di. Iya sih. Keren tuh. Maksudnya dari editing pun dan musik itu nyambung. Iya benar. Jadi itu salah satu itu epic sih kataku. Itu EDM. EDM itu kan musik milenial zaman sekarang kan. Musik party di klub-klub kayak gitu kan. Disambung sama alat musik tradisional. Dan Virginius bisa menggabungkan itu gitu loh. Mungkin konsepnya Virginius itu weird itu karena mereka menggabungkan dua hal yang belum pernah ada yang menggabungkan. Geniusnya yaitu dia bisa. Dan itu booming sampai di react orang luar negeri. Iya sih. Begitu. Iya, sesuatu yang di react kan berarti otomatis apa ya? Wow, berarti kan ada sing wow kok iso sampai gini kan. Tidak juga. Oke. Apakah Anda mengenal lagu Bukan Boneka? Itu di react loh. Apakah ada yang wow dari video itu atau lagu? Saya tetap dukung dia. Tetap dukung dia. Wow banget itu dari liriknya. Wow, menggambarkan boneka. Wow. Ini kita bahas boneka. Enggak. Tidak ada kepotong. Sorry kepotong. Lagu Bukan Boneka. Iya, itu viral. Saya tidak tahu nilainya di mana sebenarnya. Yang penting dia kan nggak apa ya. Nah kalau Lati kan contoh bagusnya. Nah kalau Bukan Boneka, Anda sudah punya kasus dengan penarinya. Sudah viral. Ya udahlah biarin. Iya. Pakai baju Jepang lagi. Ngapain? Sorry. Maafkan kami. Aku cinta KKI. Iya. Ya jadi gitu sih. Kalau untuk musik-musik Indonesia menurutku masih banyak potensi yang bisa mereka keluarkan. Iya, kita punya Virginius, kita punya Noah. BTW Noah ngover lagunya yang Aishiteru apa yang Mbok lali aku. Yang bahasa Jepang. Mungkin apa itu? Aishiteru. Bukan. Oh bukan. Pokoknya Ariel itu pernah ngover lagu yang pakai bahasa Jepang seperti itu. Dan itu didengerin orang-orang Jepang dan diriak ya. Iya. Bagus. Kita sangat bangga mempunyai musisi yang bisa sampai ke luar negeri. Rich Brian, Agnes Mo, mereka semua di luar negeri. Keren tuh. Iya. Dan itu awalnya apa? Berani memulai aja. Yeah. Rich Brian itu sebenarnya anak homeschooling. Dia nggak punya teman-temannya itu teman-teman homeschoolingnya yang pertama.
Yang kedua, teman-teman sosial media. Yang teman-teman sosial media ini kebanyakan dari luar Indonesia, itu yang membuat dia jadi fluent banget ngomong bahasa Inggris. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bikin lagunya hip hop. Akhirnya langsung meledak dan waktu itu dia dikepalai sama XJ Rising. Akhirnya dia di-react sama rapper-rapper luar negeri. Rich Brian-nya berkembang, XJ Rising juga berkembang. Jadi Indonesia punya nama di hip hop, punya nama di pop Agnes Monica, punya nama di EDM Virginius. Kita masih bisa berkembang lagi gitu loh guys. Bisa lebih dari ini kan? Gak cuma di musik aja, apapun itu seni, nari pun kita tari tradisional udah sampai ke luar negeri dan lain-lain. Mas Didi Nini Towo ya, nggak salah. Itu juga udah mengenalkan tarian Indonesia sampai kemana-mana. Masih banyak talenta di Indonesia yang bakal dikenal sama teman-teman kita yang ada di luar Indonesia. Benar. Karena itu kalian jangan takut buat mencoba lah, jangan takut buat memulai. Gitu. Oke. Kalau Mas Jordan? Oke. Bicara tentang sing kamu bilang kayak semua akan apa ya? Bisa Akan viral pada waktunya. Iya, akan viral pada waktunya dan semua itu bisa maksimal gitu. Seharusnya bisa maksimal lebih lagi tuh. Ya aslinya itu bisa maksimal dengan beberapa catatan ya. Kita harus tetap melestarikan semua itu. Oh iya Yang sudah benar. ada. Yang dari penyanyi yang udah almarhum atau yang masih ada, tetap kita lestarikan. Lagu mana yang tetap enak kita nyanyikan lagi, kita cover lagi. Dan dalam tanda kutip ya covernya sesuai aturan. Sesuai aturan benar. Yang berlaku. Benar. Terus apa lagi? Berani memulai benar. Ayolah. Berani mulai kita yang oke lah. Teman-teman yang pintar nyanyi di luar sana, yang pintar main musik, bikin band atau tetap bikin lagu, nyanyi aja. Gak usah mikir terkenal gitu loh. Kayak podcast kita. Oh iya. Gak usah mikir terkenal dulu. Beneran. Lakukan hal yang kalian suka. Kalau kalian memang mencintai musik, kalian gak bakal mikirin terkenal dulu. Sumpah. Itu poinnya di situ kan, bener. Iya, poinnya di situ. Podcast ini jangan mikir terkenal dulu. Kita bikin podcast. Dulu. Iya, bikin dulu. Karena kita ingin men-sharingkan apa yang ada di pikiran kita buat kalian. Dan kita orang-orang yang suka ngobrol. Kita orang-orang yang suka tukar pendapat dan kayak gitu. Daripada kita terbuang sia-sia pendapat kita ya, obrolan kita. Daripada kita yang cuman berdua doang, mending kita juga bisa kasih tahu ke kalian gitu loh, pendapat kita tentang apapun yang ada di kepala kita. Siapa tahu kalian yang lihat video ini atau dengar podcast ini, siapa tahu kalian nanti jadi bintang tamu kita. Siapa tahu kan ya. Siapa tahu. Tapi untuk musik kembali lagi. Siapa tahu kita akan menjadi podcastnya Deddy Corbuzier. Di sini ada Pak Anies Baswedan. Om kita PD. Gitu. Anak-anak zaman sekarang udah kehilangan lagu. Iya sih. Bener. Waktu kamu kecil apa lagumu? Naik puncak gunung, terus balonku ada. Tidak bisa sekarang. Iya sih. Naik puncak gunung, balonku ada 5. Sudah dilarang. Sudah dilarang. Kalau kalian tahu beritanya, kalian pasti paham lah apa yang kita bicarakan. Cuma parah lah. Iya sih. Agak tahu lagi mikir apa ya. Tapi sebelum itu dilarang pun kita juga udah kehilangan lagu-lagu anak iya sih. Kehilangan banget. Kita sekarang anak kecil loh, apa dengerinnya lagu Papaku Gak Pulang-Pulang apa itu lagu. Oh, sama kebanyakan lagu TikTok mereka itu. Malah ada lagu TikTok. Aku ngerti ada tetanggaku ya. Dia tuh lagi main sama temen-temennya. Tiap kali dia nyanyi pasti liriknya cuma satu. Goyang mama muda. Wih selesai terus main lagi. Dia nyanyi lagi goyang mama muda. Kenapa anda masih umur 5,5 tahun sudah menginginkan mama muda? Dan siapa umur 5,5 tahun lihat podcast kita? Bener juga. Maksudnya kan Iya. siapa tahu kalian sekarang umur 5,5. 5,5. Iya 5,5. Iya maksudnya 5,5. Dan nanti berapa tahun lagi lihat podcast kita, ya itu Anda yang saya sindir dalam podcast ini, itu tetanggaku. Tiap hari nyanyi goyang mama muda, saya muak. Sabar. Oke sih, itu sih beberapa poin yang bisa tak sampaikan. Iya. Buat musisi-musisi jangan segan buat bikin lagu anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang udah terenggut oleh Mobile Legends, oleh PUBG,
oleh sinetron Boy Anak Jalanan. Sudah tidak punya kartun mereka. Kasihan. Oke lah. Kita di penghujung podcast ya. Kita udah ada di penghujung podcast. Semoga apa yang ada di pikiran kita bisa tersampaikan ke pikiran kalian. Kalau ada mau komen apapun, komen di bawah. Teman-teman boleh komen lagu favorit kalian siapa, genre favorit kalian, idola kalian. Dan untuk next podcast siapa misal teman-teman mau kasih bahas ini dong. Oh ya. Boleh loh. Kasih kita komentar di bawah ya. Kita mau membahas apa itu? Boleh ya? Kita akan membahas semua hal yang bisa dibahas. Iya, seluruh dunia ini kita bisa bahas. Oke, untuk terakhir kali kita akan say bye-bye. Oke, thank you ya. Ciao. Ayo.